Selamat berjumpa Ibu dan Bapak sekalian dalam rangkaian Pualam. Dan saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama menikmati alam yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Kita bersama-sama menyimak apa yang tertuang di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Saya bacakan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari dalam matamu, maka padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan kiriman banyak sekali ilustrasi melalui WhatsApp. Salah satunya adalah satu tetangga yang seringkali menyaksikan tetangga yang lainnya karena rumah mereka belakangnya berhadap-hadapan, sehingga mereka menjemur pakaian di situ. Suatu kali di tengah-tengah rumah itu suami istri terlibat percakapan dan mengatakan begini, "Papa, coba lihat apa yang terjadi dengan tetangga kita. Sepertinya mereka tidak bisa mencuci pakaian dengan baik. Pakaiannya kusam dan kotor." Suaminya hanya diam saja sambil merenung. Tapi keesokan harinya tiba-tiba ibu itu berkata lagi, "Wah, Pak, lihat. Rupanya tetangga kita sekarang sudah mampu untuk membersihkan bajunya dengan baik, mencuci dengan baik. Lihat, pakaiannya jernih, putih bersih, yang berwarna pun kelihatan bagus." Lalu suaminya mengatakan, "Bu, sebenarnya bukan tetangga kita yang tidak bisa mencuci, tapi karena jendela rumah kita baru saja tadi pagi saya bersihkan. Yang menjadi persoalan adalah jendela rumah kita." Saya mengingat renungan ini pernah disampaikan juga oleh Bapak Ferry Pandani beberapa tahun lalu di Doa Pagi. Dan terima kasih Pak Ferry mengingatkan saya. Tetapi apa yang ingin saya ajak untuk kita perhatikan bersama-sama, kecenderungan yang terjadi adalah kita melihat sesuatu yang keliru pada orang lain, sementara kita tidak punya ruang untuk melihat kesalahan kita sendiri. Maka apa yang diungkapkan di dalam Injil Matius ini, pasal 7 ayat pertama sampai dengan kelima, menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita lebih introspektif. Saya ulangi, introspektif. Bersedia untuk melihat di kedalaman diri sendiri dan memeriksa diri sendiri sebelum kita memberi komentar kepada orang lain. Ada ilustrasi yang mengatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini bertentangan dengan ilustrasi tadi. Karena kalau rumput tetangga lebih hijau, kita itu selalu melihat keindahan yang ada pada tetangga, kelebihan yang ada pada tetangga, walaupun kemudian itu diiringi dengan sebuah sikap iri hati. Itu pun tidak boleh. Tetapi panggilan utamanya adalah kesediaan kita untuk melihat di kedalaman diri, melihat pada keterbatasan yang ada. Dan kalau kita punya keterbatasan, maka kita akan punya kemampuan untuk melihat potensi-potensi yang ada pada orang lain, sekaligus belajar dari orang lain atas potensi-potensi yang mereka punya. Itu sebabnya Injil Matius mengatakan demikian, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat selumbar yang ada pada mata orang lain. Apa maksudnya? Tidak lain bahwa kita bersama-sama punya kekeliruan yang besar. Saat ini kita belajar dari apa yang diungkapkan Injil Matius. Kita bersama-sama belajar untuk melihat karya cinta Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kita. Anugerah Allah yang besar yang dihadirkan kepada kita,
sehingga kita bersama-sama tidak melihat kesalahan orang lain, melainkan kita bersama-sama bersedia saling melakukan introspeksi pada diri sendiri dan memberi ruang bagi yang lain untuk merasakan kehadiran anugerah Allah di dalamnya. Mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita mulai dari saya, masing-masing mengatakan demikian. Dan mari kita memberi apresiasi kepada yang lain, memberikan penguatan kepada yang lain, memberikan penghargaan kepada yang lain, memberikan support kepada yang lain. Dengan demikian kita hidup di dalam sebuah ikatan persekutuan yang saling membangun. Tuhan memberkati kita semua. Amin.